Bab 9. Kedatangan Mas Jazira. Kami semua terkejut melihat posisi Bu Rosmalia yang tersungkur tak sadarkan diri di lantai. Barima teriak histeris. Tiara tidak mau kalah dengan tantenya tersebut. Dia menangis sekencang yang dia bisa sambil terus memanggil neneknya. Sementara Mas Riza, dia terlihat sangat syok sehingga hanya bergeming di posisinya berdiri. Aku yang menyadari jika keadaan Bu Ros tidak baik-baik saja segera menghampirinya dan membawanya ke pangkuanku. Hal pertama yang aku periksa adalah denyut nadinya. Masih terasa walau sangat lemah. Sepertinya Bu Rosmalia terkena serangan jantung atau pingsan karena terjatuh. "Ayo kita bawa ibu ke rumah sakit, Mas," teriakku untuk menyadarkan Mas Riza dari syok yang dialaminya. "Ah, iya," gas Mas Riza menghampiriku yang tengah memangku tubuh ibunya. Aku membantu Mas Riza untuk mengangkat tubuh Bu Rosmalia untuk masuk ke dalam mobil. Sedangkan Barima mengekor sambil menggendong Tiara. Setelah berhasil meletakkan Bu Ros di pangkuan Barima di kursi belakang, aku tergesa membukakan pintu pagar agar Mas Riza bisa segera berjalan menuju rumah sakit. "Mbak Gi, kamu jagain rumah dulu ya. Jangan pulang sebelum salah satu dari kami kembali, oke?" ucap Mas Riza terburu-buru tanpa sempat menunggu jawaban dariku. Setelah mereka pergi, aku segera menutup kembali pintu pagar, kemudian mengajak langit dan bumi untuk masuk ke dalam rumah. Jam di dinding menunjukkan sudah pukul 4 sore. Tapi belum ada tanda-tanda kepulangan Mas Riza ataupun Mbak Rima. Sejak tadi langit menanyakan kapan kami pulang, karena dia merasa tidak enak jika harus bolos mengaji. Tapi setelah kubujuk barulah dia setuju untuk membolos hari ini. Aku dan anak-anak masih menunggu dengan cemas, berharap Bu Rosmalia dalam keadaan baik-baik saja dan akan segera pulang ke rumah ini bersama dengan anak-anak dan cucunya. Dering telepon yang berbunyi di ruang tengah mengagetkan aku dan anak-anak yang saat ini baru saja akan melaksanakan sholat maghrib bersama. Gegas, ku angkat gagang telepon dan terdengar suara pria di ujung sana. "Kamu masih di rumah kan, Mbak? Keadaannya ibu kritis. Sekarang sedang di ICU. Kalau boleh minta tolong, kamu menginap di rumah ibu malam ini. Karena sepertinya saya dan Rima tidak bisa pulang. Besok pagi setelah beres-beres tolong kamu susul kami ke rumah sakit Citra untuk mengantarkan baju ganti untuk ibu, saya, Rima, dan Tiara," tutur Mas Riza dari ujung telepon. Suaranya parau, khas seperti suara orang yang habis menangis lama. "Baik Mas, malam ini saya dan anak-anak akan menginap di sini. Saya mohon izin menggunakan karpet untuk alas tidur kami ya. Kalian tidur saja di kamar tamu, tidak usah sungkan. Makan makanan yang tadi kamu masak, mubazir kalau sampai terbuang." Iya Mas, terima kasih," ucapku terbata. "Ya sudah, saya tutup dulu. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya ke nomor yang ada di daftar buku telepon. Cari saja nama Awan Pizza Mahendra. Jangan lupa kunci semua pintu dan jendela, termasuk pagar," titahnya sebelum akhirnya memutuskan sambungan telepon. Aku kembali menemui anak-anak untuk segera melaksanakan 3 rakaat. Setelahnya kami berdoa bersama untuk kesembuhan Bu Rosmalia. Selesai berdoa, aku menyiapkan makan malam untuk kedua putraku. Karena kami belum berganti pakaian, maka kuputuskan untuk pulang sebentar ke kontrakan untuk mengambil pakaian ganti untukku dan anak-anak. Aku meminta langit dan bumi tetap tinggal di rumah Bu Rosmalia, sementara aku bergegas pulang mengambil pakaian ganti. Kukunci pintu depan dan pagar. Aku mengatakan pada langit dan bumi untuk segera masuk ke kamar ketika sudah selesai makan. Tergesa, aku melangkahkan kaki di kegelapan malam. Walaupun baru pukul 7 malam, tapi suasana malam di desa sangat gelap dan sepi. Hanya ada beberapa orang yang masih berlalu lalang di jalanan. Aku semakin mempercepat langkah agar bisa segera sampai ke kontrakan. Kasihan jika langit dan bumi ditinggalkan terlalu lama. Saat sudah dekat dengan kontrakan, aku terlonjak melihat sosok pria
tengah berdiri di depan pintu kontrakanku. Segera aku mendekat, dan ternyata itu suamiku, Mas Jazira. Akhirnya dia pulang ke rumah setelah 3 pekan tidak ada kabar. Aku segera meraih tangan suamiku dan menciumnya dengan takzim. Tapi tunggu, ada yang berbeda dengan tangan suamiku. Ada sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada di sana. Ya, sebuah cincin berwarna silver melingkar gagah di jari manis Mas Jazi. Cincin siapa yang dia gunakan? Aku segera melepas tangannya dan hendak bertanya mengenai cincin tersebut. Sayangnya, belum sempat aku bertanya, dari arah belakang terdengar suara wanita memanggil mesra nama suamiku. Mas Jazira sayang, sudah belum? Yuk pulang. Banyak nyamuk di sini, jijik ah. Rajuk wanita itu seraya bergelanjut manja di lengan kokoh suamiku. Apa-apaan ini? Kenapa dia memanggil sayang kepada Mas Jazi? Aku mengarahkan pandangan penuh tanya ke arah laki-laki yang sudah hampir 7 tahun ini membersamaiku dalam kehidupan berumah tangga. Mas Jazi terlihat gelisah. Berkali-kali dia menautkan kedua telapak tangannya. Aku paham benar, jika sedang gelisah dia seringkali menautkan kedua telapak tangan. Siapa dia, Mas? Dia... Mas Jazi terbata, seakan tidak mampu membuka mulutnya untuk berkata selain dia. Aku tanya sekali lagi, siapa dia, Mas? Mengapa dia memanggilmu sayang? Itu, mengapa ada cincin di jari manismu, ha? Aku menatap tajam matanya. Kenalin, aku istri barunya Mas Jazira, Jamila. Bagai petir di siang bolong, ucapan perkenalan yang diucapkan wanita bernama Jamilah tersebut mampu membuatku tersengat amarah membuncah. Istri barunya Mas Jazi? Tanyaku pelan, mengulangi perkataan wanita sundal tadi. Iya dek, aku sudah menikah lagi dengan Jamila. Maafin aku, sepertinya aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini lagi. Keluargaku tidak menyukaimu, kau pun tidak berusaha mendekatkan diri kepada mereka. Jadi jangan salahkan jika sekarang ada Jamilah yang dapat mengambil hati keluargaku, ujar Mas Jazi membuat pengakuan. Ingin rasanya aku mencaci maki dua manusia tidak tahu malu yang tengah berdiri di hadapanku. Tapi sudahlah, buat apa menjatuhkan harga diri dengan melakukan tindakan hina kepada orang yang sudah hina seperti mereka. Jadi 3 minggu ini kau tidak pulang ke rumah karena menikah dengan wanita ini? Iya dek, kami menikah dan baru saja pulang dari liburan, sahut Mas Jazi enteng. Dasar kamu tidak punya otak ya Mas. Kamu enak-enakan menikah lagi, sementara anak-anakmu kelaparan karena bapaknya tidak pulang ngasih uang makan. Di mana pikiranmu Mas? Hah? Justru itu, aku kesini mau bilang jika aku tengah mengurus proses perceraian kita. Kamu tunggu saja suratnya datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Anak-anak biar ikut kamu saja. Lagi pula keluargaku maupun Jamila tidak menginginkan mereka. Jadi aku minta sama kamu, sampaikan kepada mereka jika aku bukan bapaknya lagi, ujarnya lancar. Ingin kusumpal mulutnya dengan tomat busuk. Di mana pikirannya sebagai ayah? Kenapa bisa-bisanya dia memutuskan pertalian darah antara dirinya dengan anak-anak? Ya udah yuk kita pulang. Katanya Mas Jazi mau ngajak aku belanja. Lagi, wanita tidak tahu malu itu bergelayut manja. Iya sayang, sebentar. Dek, sudah ya, aku pamit. Surat cerai akan segera kukirim. Kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi ya, ujarnya seraya berlenggang meninggalkanku mematung di depan pintu.